Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wa tadhakkur wa tadhkir wa hatha 'ala tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a'i ila al-huda wa dalala ila al-khair ibtigha'a wajhillah wa ridahu wa qurbi wa thawabi. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعل لي وجها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال مبدئا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Hadirin segenap jamaah Majlis Raudhatus Sa'adah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Sampai malam ini kita masih diberikan Allah nikmat panjang umur sehat walafiat, taufik hidayah, masih mau hadir ke majlis ilmu ya, walaupun masih dalam suasana Idul Adha dan mungkin daging juga belum habis di rumah gitu ya. Tapi kita masih mau ngasih waktu buat cari ilmu agama. Kalau masih ngikutin nafsu, kita enaknya nyantai ya, bakar-bakar ayam ini ada apa, daging bakar sapi, kambing ya. Ya. Sehat terus ya hadirin ya. Hadirin rahimakumullah. Kajian kita malam ini adalah kajian tasawuf dalam kitab Bidayatul Hidayah. Terakhir kita membahas tentang syarat-syaratnya seorang imam yang ada 16. Sekarang kita membahas lanjutannya ya. Sebagai seorang makmum juga perlu memperhatikan beberapa perkara. Ini akan kita bahas ya. Jadi nggak cuma imam doang yang perhatian, makmum juga perhatian. Apa kata Imam Ghazali? Dikatakan di sini, qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu wa la yanbaghi, dan tidak sepatutnya lil makmum, bagi seorang makmum, an yataqaddama 'alal imam, mendahului imam fi af'alihi, dalam gerakan-gerakan imam. Makmum gerakannya jangan duluin imam. Ya, enggak pantas begitu. Bahkan bisa membatalkan. Kalau antum mendahului imam 2 rukun ya yang sempurna, maka sholat antum batal. Misalnya ada imam masih berdiri, masih baca surah, antum kagak sabaran, lama amat ini ya, harusnya ruku dah, Allahu Akbar. Nah, ini mendahului imam nih. Satu rukun tapi belum sempurna. Begitu bangun dari ruku, satu rukun namanya itu ya. Imam masih baca surah, ente sami Allahu liman hamidah. Nah, satu rukun setengah nih. Ya. Kapan 2 rukun, imam masih diri, antum pengen turun sujud, batal salatnya. Berarti 2 rukun sempurna mendahului imam. Bagaimana kalau 1 rukun, Ustaz? Imam masih baca surah. Ya, kalau tadi mendahului 2 rukun sempurna haram dan batal, membatalkan salat. Bagaimana kalau 1 imam masih baca surah, ente Allahu Akbar ruku, agak sabaran ya. Imam masih baca surah, dia sami Allahu liman hamidah, baru imam Allahu Akbar. Nah, ini tidak batal tapi haram seperti itu. Tapi tidak membatalkan. Dosa ente begitu. Jelas ya? Jadi jangan sampai kita mendahului imam. Au yusawihi, dan juga tidak sepatutnya
seorang makmum yusawihi menyamai imam, ay yuqarinahu fitil, ya, membarengi imam dalam gerakan-gerakannya. Saya sih nggak duluin Ustaz, bareng doang. Allahu Akbar. Sami Allahu Akbar. Bareng, ya, itu juga nggak pantas, nggak patut begitu, makruh tuh. Bahkan makruhnya itu bisa menghilangkan pahala jamaah, walaupun nggak sampai batal, makruh, ya. Tapi gimana? Akan tetapi yang bagi sepatutnya, ya, an yata'akhir anhu, makmum, ya, membelakangi imam. Akhirnya maksudnya gerakannya setelah imam, ya. Mundur aja, berarti mundur sini, nunggu imam dulu, ya. Wala yahwi, ini gambaran begini, wala yahwi, dan jangan sampai seorang makmum ini turun dari ruku' untuk mengerjakan ruku', illa kecuali idzan taha, ketika sudah selesai, sudah sampai siapa al-imam, ila haddir ruku', sampai batasan ruku'. Yang afdal itu, ya, yang afdal imam berdiri habis baca surah, kan dia mau ruku'. Begitu ruku', Allahu Akbar, baru makmum Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah, sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu. Jadi udah selesai, rukunya selesai, baru makmum ruku. I'tidalnya selesai, baru makmum i'tidal. Sujudnya selesai, baru makmum sujud. Lagi ente mau buru-buru emang mau kemana? Kan nggak ketinggalan juga. Sabar dikit nggak begitu kan? Nggak rugi juga orang. Ya bahkan kita dapat sunnahnya. Ya jangan buru-buru. Wala yahwili sujud, dan janganlah seorang makmum turun untuk sujud, ya, malam tasil, sebelum sampai apa jabhatul imam, jidatnya imam, ila ardi, ke dalam ke atas tanah. Ente jangan sujud sampai jidatnya imam nempel ke tanah tempat sujudnya. Allah kan habis i'tidal tuh, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, nempel tuh jidatnya, baru kita turun. Sabar aja, ya. Begitupun nanti begitu bangkit ke rakaat kedua, kita kan sujud nih dua-duanya nih. Kan makmum berdiri. Sebelum berdiri kan dia duduk istirahat dulu. Allahu Akbar, gitu ya. Kita jangan diri, biar aja sampai baru kita diri. Gitu ya. Sunnahnya begitu. Itu kalau mau dapat sunnah yang sempurna seperti itu. Sampai sini jelas? Jelas ya? Baik. Kemudian sekarang kita bahas wa'lam anna syurutal ma'mum tis'ah. Di situ di matanya enggak ada, saya baca di syarahnya karena ini penting, ya. Jadi kalau ada yang di syarahnya penting, saya sampaikan biar jelas. Tapi kalau enggak terlalu penting pembahasannya, enggak usah dibahas atau kepanjangan, ya. Syurutul ma'mum tis'atun, syaratnya seorang makmum ada 9. Nah, berarti ini kita jadi makmum tiap hari, ya. Jadi seorang makmum ada syaratnya. Yang pertama, al-awwal al-mutaba'ah, wajib mengikuti imam dalam gerakannya, ya. Jadi jangan sampai mengikuti ini gini, jangan sampai kita ngeduluin, jangan sampai kita telat banget. Ngeduluin imam 2 rukun yang sempurna, kayak tadi saya contohin tuh, imam masih baca surah, ente ruku, ente pengen turun sujud, batal, ente haram dan membatalkan sholat, ya, karena ente tidak ngikutin imam. Atau ente terlambat banget. Berapa batasan terlambat? Batasan terlambat itu 2 rukun juga, ya. 2 rukun gerakan. Imam udah ruku, Allahu Akbar, ente tetap aja baca Fatihah, ya. Lama-lamain atau baca surah malah. Enggak sunnah baca surah, baca surah. Sami Allahu liman hamidah, ente masih aja baca. Begitu imam mau turun sujud, Allah, ente enggak ruku juga, batal salatnya. Jelas? Terlambat 2 rukun sempurna dari imam atau mendahului 2 rukun sempurna dari imam, ini berarti ente tidak mengikuti imam, maka membatalkan sholat. Batal, ya. Kecuali nanti kalau seandainya dia ada uzur, ya. Uzur ngebalap imam, imam belum ruku, ente udah ruku, ente udah i'tidal, ente udah pengen sujud, kan batal tuh. Bisa nggak batal kalau ada uzur. Berapa uzurnya? Ada 2. Ingat-ingat, ya. Orang nggak batal ngebalap imam kalau ada 2 uzur. Yang pertama, ya, al-jahl.
nggak ngerti, nggak boleh, kalau itu nggak boleh, ya, nggak ngerti. Tapi nggak ngerti di sini kata para ulama kalau nggak ngertinya yang dimaafkan, ya, jahil ma'dzur, jahil yang dimaafkan. Siapa orang jahil yang dimaafkan? Orang yang baru masuk Islam. Satu, saya nggak tahu Ustaz, pokoknya saya sholat aja. Emang nggak boleh balap imam Ustaz? Nggak boleh Pak. Oh saya pikir nggak apa-apa. Nggak boleh, dia nggak tahu. Baru masuk Islam, ya baru seminggu, baru 2 minggu, nggak ada yang ngajari juga, baru syahadat doang, nah, dimaafkan itu. Ya, atau orang yang sudah Islam lama tapi tinggal di wilayah yang jauh dari ulama. Ya, di kampung dia nggak ada ustadz, nggak ada kiai. Lah dulu orang-orang sini masuk Islam gimana? Ya ada orang dakwah, terus kita masuk Islam, diajarin dia syahadat, ya baru ngaji dikit-dikit, dia udah meninggal atau dia udah pergi dakwah tempat lain. Nggak ada lagi yang di sini. Kan di kampung sebelah ada. Iya Pak, cuma kalau saya ke sana harus safar. Istri anak saya gimana makannya? Saya nggak bisa ninggalin. Nah, itu namanya jahil ma'dzur. Cuma kalau kayak kita di kampung kita begini, kiai banyak, ustadz banyak, pengajian banyak, majelis taklim banyak, entenya aja nggak mau ngaji, bilangnya nggak tahu, bahlul ente namanya jahil ghairu ma'dzur, bodoh tidak dimaafkan. Kenapa? Tinggal dekat ulama, pengajian di mana-mana, deket-deket di musola ada, majelis taklim ada, ente nggak mau ngaji, berarti nggak dimaafkan, ente yang salah. Jelas? Jadi udzur yang pertama kalau dia jahil, ya nggak ngerti. Yang kedua wan nisyan, lupa kalau lagi jamaah, pikiran soal sendirian. Ya memang ngelamun orang kan bisa aja. Ya, pikiran soal sendirian. Ruku aja ruku, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sujud. Gue udah sujud mikir, perasaan gue niat jamaah ya. Wah gimana nih? Balik aja ke atas, diri lagi. Hah? Balik? Enggak, karena gerakannya nggak dianggap. Balik. Ya, balik lagi, lalu ngikutin imam. Jelas ya? Paham sampai sini? Paham ya? Kecuali dia sudah nyampe gerakan posisi yang sama seperti imam. Misalnya imam masih baca surah nih. Dia bablas saja ruku, i'tidal, sujud, duduk, sujud, bangun lagi. Allahu Akbar. Imam masih baca surah. Ya. Tadi saya jamaah ya, baru ingat. Ya. Gimana apa dia terbalik? Ya. Sujud lagi. Enggak, kalau udah posisi sama udah diem aja. Ya. Kesalahan itu nanti ditanggung sama imam. Artinya enggak harus sujud sahwi. Karena kesalahan yang terjadi masih jadi makmum. Jadi kesalahan ditanggung sama imam. Jelas nih? Jelas ya? Jadi cuma 2 udzur. Membalap imam. Tidak tahu, jahal. Yang kedua, lupa. Ya. Kalau telat malah banyak udzurnya. Dalam kitab yang lain itu, di kitab Kasyif ini, saya lupa di bab bentar saya cari. Itu ada kurang lebih 10 atau 12 udzur. Di antaranya ya, nggak usah semua nih ya. Udzur terlambat dari imam 2 rukun. Tapi nggak batal. Imam ruku kita masih diri, imam i'tidal kita masih diri, imam pengen turun sujud harus kan batal, kita masih diri, tapi nggak batal. Apa udzurnya? Pertama, imamnya itu sari'ul qiraah, imam bacanya cepet banget, sampai kita nggak dapat waktu untuk baca Fatihah. Ya, misalnya lagi terawih, kan kadang imam banget, Waladhdallin, amin, kita baru Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Lah, saya nggak tahu mau baca Yasin ya. Nggak keburu nih gimana? Kalau imam bacanya terlalu cepat, padahal makmum nggak lambat, standar, normal. Cuma imam kecepatan. Ini dapat udzur dan ini terhukumnya sama semua nih. Udzur-udzur ini hukum sama semua. Apa hukumnya? Dimaafkan sampai 3 rukun yang panjang. Apa 3 rukun panjang? Ruku dan 2 sujud. I'tidal itu rukun pendek, duduk antara 2 sujud rukun pendek, nggak dihitung. Artinya apa? Sebelum imam bangun dari sujud yang kedua, ente harus sudah selesaikan Fatihah dan sudah ruku. Paham? Ya. Ente harus rapiin Fatihah dulu, nggak boleh orang tinggal aja dah, langsung sujud, nggak boleh. Ya, ente baca Fatihah dulu sampai selesai dan ente harus sudah ruku minimal sebelum imam bangun dari sujud yang kedua. Jelas? Kalau seandainya, ya ntar hukumnya sama semua ya, udzurnya macam-macam cuma hukumnya sama. Kalau seandainya ente belum selesai juga Fatihah, pilihan 2. 1, mufaraqah, memisahkan diri. Imam udah pengen bangun dari sujud kedua, ente masih ghairil maghdubi, keburu bangun nih, mufaraqah aja, mufaraqah. Artinya apa? Niat memisahkan diri dari imam, niat berhenti jamaah, udah sholat sendirian aja. 1 caranya. Cara kedua,
ente tetap diri nunggu imam bangun, berarti nanti begitu imam salam ente nambah 1 rakaat. Paham? Paham ya? Baik. Ini hukumnya. Uzurnya yang lain, imamnya bacanya nggak cepet, normal. Tapi ente makmum batiul qiraah, bacanya lama banget lisannya. Ada orang yang Allah kasih lidahnya berat untuk baca cepat nggak bisa. Padahal imam baca Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kayak kalau kita baca Fatihah normal masih keburu tuh. Tapi karena ente baca Bismillah, susah emang lisannya begitu. Bukan karena was-was. Ada orang lidahnya berat. Ya, bukan was-was, bukan penyakit was-was. Itu dikasih uzur. Dengan hukum seperti tadi. Sama hukumnya. Dikasih uzur sampai 3 rukun yang panjang. Tapi kalau misalkan jahat itu, nah dia mendengarkan imam baca Al-Fatihah. Begitu bacanya cepat, dia nggak baca Al-Fatihah lagi gitu. Maksudnya? Al-Fatihahnya ikut imam kan ada yang gitu. Ngebarengin imam? Iya, ngebarengin imam. Nah, kalau kita dapat imam yang bacaannya cepat, nanti ada hukum mutaba'ah atau hukum membarengi. Ya, itu bahkan terkadang menjadi wajib. Barengin imam baca Fatihah, kenapa? Karena dia pasti baca suratnya pendek banget. Kalau kita nungguin imam baca surah, kita baca Fatihah, nggak bakal keburu. Ini bahkan kata para ulama wajib barengin baca Fatihah bersama imam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Gitu, barengin. Karena ini pasti nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu akbar. Bener kan pendeknya gitu kan? Ya. Rakaat pertama alif lam mim. Rakaat kedua alif lam ra. Rakaat ketiga alif lam mim ra. Pendek-pendek semua. Ya, saya doang. Nah, ini enggak kena nih. Kalau saya nungguin surahnya enggak bakal dapat nih. Maka wajib barengin sama imam. Ya, jadi di antara uzurnya imam terlalu cepat baca, ya, makmum lambat banget bacaannya. Yang ketiga, di antara uzurnya ya, ente ragu. Udah baca Fatihah apa belum? Pernah enggak gitu? Imam udah walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Udah Fatihah belum ya? Tuh, ragu antara udah sama belum. Ini pun sama, dikasih uzur 3 rukun yang panjang. Enggak boleh ente. Udah aja dah. Enggak boleh. Siapa tahu belum. Ya, baca dulu. Ntar saya ketinggalan, enggak apa-apa dikasih uzur sampai 3 rukun yang panjang. Sama kayak tadi. Sebelum imam bangun dari sujud kedua, ente harus sudah selesaikan Fatihah, sudah ruku. Jelas? Yang ketiga. Yang keempat, makmum lupa. Benar-benar lupa kalau dari ragu. Ya. Karena saking enak bacaan imam, ya lah baca surah, lupa itu baca Fatihah. Atau kan lagi mikirin cicilan, gimana bayarnya, puyang pala. Sampai lupa baca Fatihah. Atau kepikiran bebek din, ya udah nelpon, cepetan bang sholat bang, terus sholat kepikiran, aduh gak tahan, ya lupa. Begitu imam ruku baru sadar, ya Allah belum baca Fatihah, gimana? Dikasih wudu dengan ya 3 rukun tadi, jelas? Ya, ini yang keempat. Yang kelima, anak rada takut nggak hafal, gue saya hafalannya ya. Yang kelima nih, ya makmum sibuk membaca sunnah, ya sehingga dia baca Fatihah waktunya nggak cukup. Gini maksudnya, ya imam udah waladhdallin, amin gitu kan ya. Nah, lalu ente baru takbir, baru ngikut, Allahu akbar gitu kan. Harusnya ente baca apa setelah takbir? Fatihah aja. Sunnah nggak baca doa iftitah? Kalau imamnya bacaannya cukup, sunnah. Misalnya imam baca surah An-Naba misalnya. Amma yatasaalun, kan panjang tuh lumayan selembar lebih kan, sehalaman lebih. Yang 40 ayat. Ya. Ente karena pikir An-Naba ini cukup, ya, ente baca doa iftitah. Baru baca Fatihah pengen dapat sunnahnya. Boleh. Ya. Baca Allah berkabiro, alhamdulillah. Ternyata imam bacaan nambahnya kagak sampai selesai. Setengah doang, terus setengah kedua, rakaat kedua. Sehingga ente baru wa ana minal muslimin, baca iftitah nih selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Imam Allahu akbar. Ya, gimana enggak rapi nih? Ente enggak boleh ruku. Selesaikan dulu Fatihah. Ya, karena ente mendahulukan sunnah, yang wajib kagak ente baca, enggak ente rapiin dulu yang wajib. Yang sunnah rapi wajib gak rapi. Rapiin Fatihah.
Ya. Sampai kapan? Sampai 3 rukun yang panjang. Jelas? Jelas ya? Nah, kalau yang masbuk yang hampir ruku itu dibawaskan Al-Fatihah. Beda. Kalau sama kalau tadi kan makmumnya itu sempat baca Fatihah. Kalau baca Fatihah sebenarnya cukup karena dia baca iftitah juga cukup. Itu dapat keringanan 3 rukun. Beda sama makmum yang memang yakin dia nggak bakal cukup baca Fatihah. Ente tak datang imam udah lam yalid wa lam yulad, ente baru Allahu Akbar. Nggak mungkin baca Fatihah tinggal walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, orang yang model begini imam masuk begini, kalau tadi muafik itu cukup dapat waktu untuk baca Fatihah. Kalau masbuk hukumnya beda. Ente nggak boleh baca Fatihah. Ya, ente nggak boleh baca doa iftitah, nggak boleh. Ya, ente nggak boleh baca ta'awudz karena ta'awudz juga sunnah. Langsung baca Fatihah berapapun dapatnya. Walaupun cuma Bismillahirrahmanirrahim. Imam udah Allahu Akbar, tinggalin Fatihah. Fatihahnya ditanggung sama imam karena ente makmum masbuk. Beda sama yang tadi. Tadi muafik. Sebenarnya kalau nggak baca iftitah cukup. Gara-gara baca Fatihah ente. Gara-gara iftitah jadi nggak cukup. Maka dikasih waktu. Jelas? Jelas ya? Ini yang kelima. Yang keenam, ya. Ente ragu. Saya muafik apa masbuk ya? Bingung nih. Ya. Imam baca misalnya tabat yada. Tabat yada abi lahabin wa tab atau qul huwallahu ahad. Ya, itu makmum ragu. Saya cukup enggak ya? Saya termasuk masbuk kalau muafik ya? Kalau muafik cukup untuk baca Fatihah, kalau masbuk enggak cukup, ya. Karena ente ragu ternyata ya imam selesai baca Fatihah, sudah ruku, ente belum selesai. Ya, tapi ente ragu. Sebenarnya saya cukup Ustaz, mungkin apa saya kelamaan bacaannya gitu. Ragu. Nah, ini juga dikasih udzur untuk menyempurnakan Fatihah sampai 3 rukun yang panjang. Paham? Nah, ini kasus ke-6. Kasus ke-7. Ente ketiduran lagi tasyahud awal. Ngantuk habis main futsal. Tasyahud awal. Imam udah Allahu Akbar tidur. Batal enggak tidur kalau duduk? Kan enggak batal. Tertutup. Ya kan, nempel kan pantatnya. Soalnya ente lagi diri tidur, batal. Lagi sujud tidur, batal. Nungging. Lagi ruku tidur, batal. Duduk enggak. Ngantuk banget tuh kagak tahan. Ya. Begitu imam takbir pengen ruku, Allahu Akbar, ente pikir baru bangun. Ente bangun, Allahu Akbar. Lah kok pada ruku? Gimana? Apa saya ruku Ustaz? Enggak boleh. Baca Fatihah dulu. Dikasih udzur 3 rukun yang panjang. Jelas? Ya. Atau kasus yang ke-8, ente lupa baca tasyahud awal. Ya, lupa. Orang lagi at-tahiyat ente ngelamun. Ya. Begitu sadar baru baca imam berdiri. Ya, ente belum selesai ente baru bangun berdiri imam udah ruku. Nah, ini dapat udzur juga. Ya, tasyahud awal. Ada lagi cuma saya rada lupa, pokoknya itu 8 ya. Ada lagi cuma nanti kalau ingat atau ketemu dia diingetin lagi. Tapi intinya ya, kalau telat dari imam tanpa udzur batal. Tapi kalau ada udzur, beberapa yang tadi saya sebutin tuh dikasih waktu udzur, dikasih waktu sampai 3 rukun yang panjang. Sebelum imam bangun dari sujud kedua, ente harus sudah selesai Fatihah dan sudah ruku. Jelas ya? Baik. Ini yang pertama, harus ngikutin imam. Yang kedua, an yanuyal iqtida bil imam. Harus niat ngikutin imam. Ente jamaah sama orang niat makmuman. Jangan ngikutin orang kagak niat makmum. Ikutin aja udah. Enggak boleh. Bisa batal salat ente. Nunggu itu udah Fatihah selesai, tapi enggak niat makmum nih. Dia belum ruku, entar dulu ya. Tungguin diam ya, sampai syukuran Fatihah dia nunggu. Batal ente. Kalau emang mau jadi makmum, ya niat makmuman. Kalau mau sendirian, ya jangan usah niat makmuman. Ente pilih yang mana. Ya. Simple. Merubah niat. Tahu sendiri nih. Ya. Niatnya sendiri. Niatnya nggak niat makmuman. Begitu ingat, belum niat makmuman gitu. Boleh, di tengah-tengah sholat niat makmuman boleh. Nggak masalah. Bahkan dalam fikih juga diterangkan, kalau seandainya kita sholat sendirian pertama, nggak ada orang. Tiba-tiba ada orang datang berjamaah. Atau sendirian juga misalnya. Ente ngikut sama dia, boleh? Boleh. Di tengah-tengah sholat. Walaupun misalnya ente udah 1 rakaat, dia belum. Boleh. Nanti ente kan udah selesai nih rakaatnya. Dia kan diri. Imma ente mufarokoh atau ente nunggu. Nunggu aja dah.
Nunggu sampai dia salam baru ente salam. Boleh tuh. Supaya dapat pahala jamaah. Atau misalnya ya ente baru 1 rakaat, rakaat kedua bangun, ada orang sholat jamaah. Ente selesaikan. Tadi kan niat fardu, rubah niat jadi nafil mutlak, 2 rakaat salam terus ikut jamaah. Boleh tuh. Merubah fardu jadi sunnah itu boleh. Yang enggak boleh merubah sunnah jadi fardu. Paham? Ya. Wah, saya kagak jamaah nih, rugi nih. Udah, selesai nih 2 rakaat. Padahal tadi niat 4 rakaat zuhur. Saya niat nafil mutlak ya Allah. Saya rubah jadi nafil mutlak. Niat 2 rakaat kedua lanjutin. Selesai itu salam langsung jamaah. Itu boleh. Boleh. Ya. Atau lagi tasyahud awal ada jamaah. Aduh, ada jamaah saya sendirian. Dah, niat nafil mutlak aja. Salam langsung jamaah. Nafil mutlak. Salat sunnah mutlak. Ya. Salat sunnah mutlak. Paham? Ya, itu boleh itu. Ya. Jadi harus niat. Baik caranya usolli fardhu dhuhri misalnya makmuman. Ya mustaqbilal kiblat ya, dan makmuman harus ngomong makmuman, harus niat. Atau bahasa lainnya muqtadiyan, boleh juga, enggak harus makmuman. Muqtadiyan boleh. Atau jamaatan, boleh. Ya, jamaatan secara berjamaah walaupun enggak disebut makmuman, boleh. Yang penting niat mengikuti imam. Jelas? Syarat kedua menjadi makmum harus niat berjamaah, ya. Baik. Ini tidak harus tidak harus di takbiratul ihram. Boleh di tengah-tengah. Kecuali kalau Jumat harus. Ya. Karena Jumat itu syaratnya berjamaah. Kalau dari awal enggak ada jamaah kagak sah. Kalau yang lain kan enggak jamaah enggak apa-apa. Jadi kalau tengah-tengah kayak tadi tuh, jamaah aja dah. Niat boleh. Ya, enggak masalah. Sampai sini paham? Paham ya? Kemudian yang ketiga, syaratnya seorang makmum, muwafaqatul makmum imamahu fi sunanin tafhusyu mukhalafatuh. Harus sesuai gerakan makmum dengan gerakan imam dalam mengerjakan sunnah-sunnah. Ya. Yang kalau tidak sesuai akan sangat ketara perbedaannya. Jadi ada sunnah-sunnah yang harus kita ikutin. Nah ini ente inget-inget nih, kalau ada catatan nyatet, karena ini orang jarang bahas. Ya, kalau nggak tahu ini pasti bingung kan. Anaknya kadang bingung. Ya, yang pertama gini, wajib kan ngikutin imam itu wajib, sama gerakannya sama imam. Ya, tidak baik yang fardu, yang rukun ataupun yang sunnah. Yang sunnah harus sama dengan imam. Yang kalau nggak sama, perbedaannya sangat ketara. Ini nggak boleh, kita nggak sama. Yang pertama, contoh sujud tilawah. Kan apa hukum sujud tilawah? Sunnah kan? Sunnah. Tapi ini termasuk jenis sunnah yang wajib kita ikutin fi'lan watarkan. Ingat ya, fi'lan watarkan. Apa arti fi'lan watarkan? Arti fi'lan mengerjakan, tarkan meninggalkan. Konsentrasi ya. Kalau imam mengerjakan, makmum wajib mengerjakan. Tarkan, kalau imam meninggalkan, makmum wajib meninggalkan. Itu hukum sunnah sujud tilawah. Wajib ngikutin imam fi'lan wa tarkan. Artinya, kalau imam sujud tilawah, ente wajib sujud tilawah. Kalau ente nggak mau sujud tilawah, ente batal sholatnya. Imam baca ayat sajadah, wasjud waqtarib. Allahu akbar, sujud imam. Ente bodo amat, nunggu sini lah. Moga sunnah ini batal ente tuh. Karena sangat ketara perbedaannya. Ente kok imam sujudnya diam aja, gitu ya. Ibaratnya gitu. Ya. Kalau imam ngerjain, ente wajib ngerjain. Tapi kalau imam enggak sujud, ente jangan coba-coba sujud. Wasjud waqtarib. Imam langsung ruku. Allahu akbar. Ente imam kagak sujud tilawah, bego banget. Enggak pernah ngaji. Saya sujud tilawah sendirian. Allahu akbar. Batal salat ente. Ya. Karena imam kadang enggak mau sujud tilawah. Kan enggak wajib, sunnah doang. Tapi kita ngikutin imam wajib fi'lan wa tarkan. Ini jenis yang pertama. Paham sampai sini? Jenis yang kedua, sunnah yang wajib kita ikutin adalah sujud sahwi. Sujud sahwi. Ini jenisnya beda sama sujud tilawah. Kalau sujud sahwi wajib ngikutin imam fi'lan la tarkan. Fi'lan la
ada la-nya ya, la tarkan. Kalau imam ngerjain, maka makmum wajib ngerjain. Fi'lan, sama-sama ngerjain. La tarkan, tidak kalau imam ninggalin. Artinya apa? Kalau imam nggak sujud sahwi, makmum nggak harus sama kayak imam nggak sujud sahwi. Boleh nggak kita sujud sahwi? Boleh. Imam misalnya nggak kunut, udah nggak kunut nggak sujud sahwi. Paham? Beda kalau imam nggak kunut, dia sujud sahwi, kita wajib sujud sahwi. Wajib ngikutin karena termasuk fi'lan la tarkan. Tapi kalau imam udah nggak kunut, nggak sujud sahwi, langsung salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, nggak sujud sahwi nih. Ente boleh sujud sahwi dengan syarat setelah imam selesai salam. Saat kalau saya nggak sujud sahwi boleh? Ya boleh juga. Artinya nggak wajib ente ngikutin imam kalau dia ninggalin. Dia ninggalin, ente boleh ninggalin. Dia ninggalin, ente boleh ngerjain. Silahkan. Paham? Ini jenis kedua. Ya, saya ulang ya. Kalau sujud tilawah jenisnya apa? Fi'lan wa tarkan. Imam ngerjain, makmum ngerjain, imam ninggalin, makmum ninggalin. Sujud sahwi jenisnya fi'lan la tarkan. Imam ngerjain sujud sahwi, makmum wajib sujud sahwi. Imam nggak sujud sahwi, makmum boleh sujud sahwi. Nggak wajib ngikutin, nggak ngerjain. Boleh. Jelas? Jelas ya? Nggak bingung ya? Nah ya, oke. Yang ketiga sekarang, ada jenis sunnah yaitu tasyahud awal. Apa hukum tasyahud awal? Sunnah. Ya. Ini jenis sunnah yang wajib diikutin. Jenisnya apa? Tarkan la fi'lan. Kebalikan sekarang. Tarkan la fi'lan. Apa maksudnya tarkan? Kalau imam nggak sujud, kalau imam nggak tasyahud awal, ya langsung berdiri. Rakaat kedua tasyahud awal. Imam nggak pakai tasyahud, langsung berdiri. Allahu Akbar. Maka makmum wajib ninggalin juga. Tarkan. Imam ninggalin, makmum wajib ninggalin. Jelas? Saya ulangin. Imam nggak tasyahud awal. Ya, Allahu Akbar, ente gak boleh tasyahud awal. Diri sama imam. Paham? Paham nih? Tapi la fi'lan. Kalau imam ngerjain, antum boleh gak ngerjain. Imam duduk doang, gak baca apa-apa, atau langsung berdiri. Ya, cuma kata para ulama yang afdal gak begitu, walaupun boleh ya duduk apa ikutin juga. Ya, saya nggak mau tasyahud awal lah. Boleh langsung diri, boleh. Ya. Nggak masalah, ya. Tapi kalau itu sengaja, kalau dia lupa wajib balik. Beda ya. Ente emang nggak mau tasyahud awal langsung diri, boleh, tapi makruh. Bahkan kata para ulama dikhawatirkan menghilangkan pahala jamaah. Imam tasyahud awal ente kagak, ya. Boleh saja kan yang wajib diri, iya boleh, tapi makruh begitu. Tapi kalau ente lupa, imam duduk, ente bangun aja. Allahu Akbar. Pada duduk, balik itu gimana? Wajib balik. Beda ya, antara emang nggak mau sama lupa. Kalau lupa wajib balik. Jelas? Ini jenis ketiga. Tarkan la fi'lan. Kalau imam meninggalkan, makmum wajib meninggalkan. Kalau imam mengerjakan, makmum nggak wajib. Cuma afdalnya ngerjain. Ya. Yang terakhir, ya kunut. Apa jenis kunut ini? Sunnah, ya. Yang jenisnya la fi'lan wala tarkan. La fi'lan wala tarkan. Apa la fi'lan? Kalau imam tidak, lah itu kan tidak ngerjain, makmum boleh kunut. Imam nggak kunut nih, ya. Kayak di Masjidil Haram itu kalau subuh itu dia nggak kunut, tapi dia agak ngasih waktu agak lama untuk i'tidalnya rakaat kedua. Jadi bagi mazhab Syafi'i bisa kunut tuh, ya. Kalau imam nggak kunut, kita boleh kunut, nggak masalah. Paham? La fi'lan. Imam nggak ngerjain, kita boleh ngerjain. Wala tarkan. Dan jikalau imam, ya, kalau imam kunut, kebalik. La fi'lan. Imam ngerjain. Makmum nggak wajib ngerjain. Imam kunut nih. Allahumma hadina fi man hadait. Kita diam aja. Bodoh amat. Wa'afina fi man afait. Bodoh amat. Diam aja dah. Ya, nggak kunut, boleh. Ya, nggak masalah. Nggak batal sholatnya. Imam ngerjain, makmum nggak wajib ngerjain. Wala tarkan, imam nggak kunut, makmum boleh kunut. Kayak tadi tuh, imam nggak kunut, kita kunutnya sendiri, boleh. Jelas? Tapi ingat,
ya, kalau imam kunut ente nggak kunut, maka ketika imam salam, apakah makmum sunnah sujud sahwi? Karena dia nggak kunut, sunnah apa enggak? Nggak sunnah. Karena kesalahan dia masih dalam posisi sebagai makmum, ditanggung sama imam. Jelas? Ya. Baik. Nah, kalau imamnya nggak kunut, ente kunut. Kembalikan sekarang. Imam nggak kunut, ente kunut. Imam udah nggak kunut, nggak sujud sahwi. Apakah ente sunnah sujud sahwi? Ente nggak salah, yang salah imam. Sunnah nggak sujud sahwi? Sunnah. Untuk apa? Menambal kesalahan imam. Paham ya? Beda ya. Kalau tadi yang salah makmum, ditanggung sama imam. Cuma kalau yang salah imam, terus dia nggak sujud sahwi, makmum sunnah menambal kekurangan dengan sujud sahwi. Juga perhatiin, kalau imam nggak kunut, ente kunut, boleh nggak? Boleh, kan tadi boleh tuh. Tapi ingat, sebelum imam bangun dari sujud, ente sudah harus sujud sama imam. Ya? Enggak, karena ini sunnah, bukan wajib. Ya. Jadi kalau imam udah diri nih, ya ente Allahumma hdini fiman hadi sendirian nih, imam sujud, Allahu Akbar, ya kan? Berarti ente kan udah ketinggalan satu rukun. Bangun dari duduk, ente masih Allahumma hdini fiman wa afina fiman afina masih. Imam sujud lagi. Nah, berarti kalau dia sujud, ya tidak, duduk, pengen turun, udah berapa rukun ketinggalan? Dua udah sempurna. Sujud udah sempurna, duduk udah sempurna, pengen turun 2 batal. Jadi kalau kira-kira bakal ketinggalan, udah nggak usah sempurnain rukuk kunutnya, ikut sujudnya sama imam. Nanti begitu imam salam nggak pakai sujud sahwi, ente sujud sahwi. Karena imam tidak Jelas sampai sini? Jelas? Oke, ini syarat menjadi makmum yang ketiga, yaitu harus sesuai ya antara makmum dengan imamnya dalam mengerjakan sunnah-sunnah yang kalau tidak dibarengi akan sangat kelihatan perbedaannya. Ya. Jadi ada 4 macam. Ya. Oke, saya ulangi sekarang. Sujud tilawah termasuk apa itu? Sunnah yang bagaimana? Fi'lan wa tarkan. Apa arti fi'lan? Imam ngerjain, makmum ngerjain, wajib. Imam ninggalin, ninggalin. Nggak boleh ente beda sama imam. Sujud tilawah. Sujud sahwi, jenis yang mana itu? Fi'lan la tarkan. Kalau imam ngerjain, makmum wajib ngerjain. Kalau imam ninggalin, makmum boleh ngerjain. Jelas ya? Oke. Yang ketiga, tasyahud awal. Tarkan la fi'lan. Apa arti tarkan? Imam ninggalin, makmum wajib ninggalin. Imam la fi'lan. Imam ngerjain, makmum enggak apa-apa, enggak boleh enggak ngerjain. Ya, itu jenis ketiga. Yang keempat, kunut. Jenis gimana tuh? La fi'lan wala tarkan. Imam ngerjain, makmum boleh enggak kunut? Boleh. Imam enggak kunut, makmum boleh enggak kunut? Boleh. Paham? Nah, itu jenis-jenis sunnah yang wajib diikutin dengan 4 hukum yang berbeda-beda. Jelas ya? Nah, kemudian nanti yang keempat, masalah tayakkun taqaddum ihrami. Ya, ini sih gampang. Ya. Yang keempat syaratnya makmum harus yakin ya kalau takbiratul ihram imam sudah selesai baru makmumnya takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram imam harus lebih dulu dibandingkan takbiratul ihram makmum. Enggak boleh imam masih tengah-tengah takbir, ente takbir, enggak boleh. Walaupun Allahu Akbar, barnya itu, roknya itu, lagi imam ngomong bar, ente Allah, batal sholat ente. Enggak boleh bareng sedikit pun. Harus yakin takbir harus selesai. Allahu Akbar, baru ente Allahu Akbar. Jangan barengin. Walaupun cuma sedikit barengnya, enggak usah. Jelas? Ya. Yang kelima, an yakuna aliman binti qiratil imam. Ini insyaallah kita bahas. Makmum harus mengetahui perpindahan imam baik dengan melihat, dengan suara, dengan makmum. Untuk kita bahas bahasannya. Ada pertanyaan? Jadi masih ada berapa lagi? 5 lagi ya. Baru 4 kita bahas. Iya. Baik. Oh ya. Masih boleh ya? Ya. Oke. Sorry.
Sorry bro. Gitu, bro. Ayo bro. Ayo Mas Ebo. Nah, tenang. Diam dulu. Tenang bro. Ayo, lanjut. Seorang ustaz, Ah. misalnya lagi baca surah nih, makmum, udah itu dia sholatnya Seorang imam baca surah. Iya. Udah selesai? Ruku. Belum ruku. Orang habis surahnya Iya. katanya, Datang makmum, takbir nih. iya, Allahu Akbar. Pertanyaannya? pertanyaannya ya kita harus mulai baca awal. Oh ya. Ini namanya tergantung. Imam sudah selesai baca surah, ya. Baru ada makmum datang takbir. Allahu Akbar. Apakah makmum ini wajib baca Fatihah atau enggak? Lihat, imamnya habis baca surah itu lanjutin surah lagi apa udah langsung ruku? Kalau langsung ruku berarti dia makmum masbuk. Dia nggak dapat mendapatkan waktu yang cukup untuk baca Fatihah. Berarti kalau masbuk nggak boleh baca Fatihah, ruku aja sama imam. Ya, karena nggak ada waktu. Cuma kalau dia ada waktu baca Fatihah tapi bengong, lamun bengong. Tahu-tahu imam udah takbir. Allahu Akbar, ini wajib baca Fatihah. Kayak tadi tuh, dikasih waktu 3 rukun. Ya. Dan untuk mendapatkan 1 rakaat apabila bisa ruku bersama imam minimal seukuran tumakninah. Subhanallah, minimal itu. Kalau nggak dapat tumakninah, Allahu Akbar. Ente mau nyampe, Allahu Akbar. Takbir kan? Begitu mau ruku, Allah, imam, sami Allah. Nah, berarti ente nggak dapat begini nih sama imam. Nggak dapat 1 rakaat. Jelas? Minimal begini, Allahu Akbar. Ente buru-buru, Allahu Akbar. Baru subhanallah atau subhana rabbiyal azim. Amin Allah, ada dapat 1 rakaat. Ya? Jelas? Ada lagi? Yuk. Saya luar tema boleh? Ya, silakan. Yang awal tadi kan sunnah ya, imam mengerjakan, boleh kamu kerjakan? Ya. Artinya makmum nggak kerjakan. Jenis yang mana? Yang sujud sahwi, sujud tilawah, apa sujud sahwi atau tasyahud awal atau kunut? Tasyahud awal. Baik, oke. Kan sunnah ya. Sunnah. Artinya kalau imam nggak kerjakan, makmum nggak boleh ikut kan? Kalau imam mengerjakan, makmum boleh ikut, benar. Nah, kalau misalnya makmumnya lupa, sebenarnya bekerja itu gimana? Makmumnya Lupa. Lupa apa? Lupa. Belum ngerjain, tapi sebenarnya harus kerjain gitu. Berarti dia imam lagi ngerjain, dia diri. Wajib balik. Ya, kecuali tadi, ya, imam ngerjain. Ente sengaja nggak ngerjain, sengaja, bukan lupa. Maka ente boleh tetap berdiri. Karena termasuk sunnah tarkan la fi'lan. Kalau imamnya lupa. Imamnya lupa. Nah sekarang nih, ya benar, bagus. Kalau imamnya lupa, ente jangan reseh sama imam ya. Ya. Imam begini. Kalau imam lupa tasyahud awal dan sudah nyampe batasan ruku, apalagi lewat dari ruku, jangan diingetin. Ya. Kalau ente ingetin, otomatis kan dia balik. Ya. Kalau orang ngerti fikih, kalau sudah ruku atau udah apalagi udah berdiri, biar kata yang tasbih semasjid, subhanallah, enggak usah balik. Diam aja udah. Ya. Kenapa? Karena kalau ente balik, ente batal tuh imamnya. Kalau imam batal, makmum semasjid batal semua. Karena sudah mencapai rukun, balik lagi ke sunnah. Nggak boleh ini. Ya. Kalau imam baru bangun banget dari sujud, Allah, ente udah gelagat mau naik, dia mau naik nih. Subhanallah, nggak apa-apa tuh. Ya, dia masalah baru begini nih. Kan begini ya. Allah, kan udah bener nih awalnya nih. Dia gini lagi. Udah mau bangun nih. Subhanallah. Itu nggak apa-apa. Cuma kalau dia udah begini, Allah, subhanallah, ya batal. Ya. Nggak boleh, batal. Itu kejadian. Pernah begitu ya? Saya juga nggak tahu kenapa bengong. Jadi kayak nggak sadar lupa gitu. Nah sadar-sadar tuh udah diri. Itu masih duduk. Saya masih duduk udah lewat karena udah tahu ilmunya. Iya, yang nggak usah diingetin. Iya. Tapi jadi 5 rakaat. Oh, nah ini kasus lagi. Oke. Imam lupa tasyahud awal. Rakaat pertama dia bangun, rakaat kedua. Rakaat kedua lupa tasyahud awal dia bangun. Ente nggak ngingetin karena posisinya imam udah ruku, udah diri.
Nah, rakaat ketiga dia tasyahud awal, dipikir rakaat kedua. Paham? Ente gimana? Ya udah ikutin nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi ente tahu nih rakaat ketiga kan? Ente tahu nih, ya. Atau misalnya ente udah subhanallah misalnya, dia tetap tasyahud awal. Ya udah, ya. Ente mau nunggu di situ boleh, mau nunggu diri juga boleh. Ya. Terus dia bangun lagi kan? Mau pikiran dia rakaat ketiga. Ente tahu nih rakaat berapa? Keempat kan? Nah, rakaat keempat, ya, begitu dia bangun dari sujud kedua, ya, dipikir baru 3 mau naik lagi. Ente kan subhanallah, maksudnya tasyahud akhir nih, kan? Dia masih berdiri, Allahu Akbar, dia pede, tadi baru tasyahud, ya, masa udah 4 aja, baru 3, ya kan? Dipikir 3, padahal udah 5 nih sekarang nih kalau dia bangun. Ente tahu gimana Ustadz makmum? Ya, pilihan pertama mufaraqah. Wah salah nih imam nih. Ente ada subhanallah, dia nggak turun-turun juga, dah memisahkan diri aja dah. Ente tasyahud akhir, salam. Pilihan kedua, ente tungguin imam. Kenapa boleh nunggu Ustaz? Karena dia batal. Karena dia ragu. Ente rakaat kedua ente diem juga, kagak ngingetin, dia lupa ya kan. Dia dengan keyakinan dia sendiri, ente dengan keyakinan ente. Ente tahu dia salah, diingetin dia nggak mau ngerti karena dia pikir dia yang benar. Wajar dong, sama-sama merasa benar. Ya orang saya tadi baru tasyahud, saya tasyahud lagi akhir, ya. Salah nih makmum nih. Makmum subhanallah. Kalau bahasa kita bisa ngomong, bodo amat gitu kan. Lu salah lu gitu kan. Cuma dia enggak bisa ngomong aja, dia tetap aja diri. Gimana pilihannya? Mufaraqah atau ente nunggu. Kalau ente tahu dia nambah rakaat kelima, ente ngikut juga, ente batal dia kagak. Batal dong saya. Hati-hati tuh. Ya, hati-hati nih. Dan waktu itu pernah kejadian tuh di Rubat Tarim, guru saya tuh Habib Abdurrahman Al-Attas tuh lupa, ya, begitu rakaat ke-4, ya, dia diri lagi, ya. Sebagian jamaah ngomong subhanallah gitu kan, tapi tetap diri, mungkin pikiran dia karena yakin gitu ya, dia 4 gitu kan, subhanallah gitu. Nah, yang subhanallah itu ada yang tetap duduk, ada yang berdiri ikut sama imam. Nggak tahu dia ikut subhanallah apa enggak. Pokoknya ada yang sebagian jamaah, ada yang ikut diri, ada yang nunggu. Ya. Begitu selesai sholat, Habib bilang, tadi 5 ya, gitu kan? Kok ada yang subhanallah? Iya Beb. Ya, tapi Habib tetap berdiri. Ya. Iya, karena saya merasa itu baru 4. Saya nggak yakin dengan omongan jamaah. Dan jadi dia dengan keyakinan dia, ya itu wajar. Dia nggak mau, ya. Kecuali gini. Apalagi kalau misalnya yang ngomong itu nggak banyak. Kalau seandainya yang mengingatkan tidak mencapai adadut tawatur itu jumlah banyak yang sekiranya nggak mungkin orang segitu banyak bohong semua. Kalau 1, 2, 3 orang subhanallah, 1 diam, satu enggak, ini kan masih meragukan. Bisa jadi yang subhanallah yang lupa. Cuma kalau semua masjid subhanallah semua, ya itu nggak mungkin bohong, masa ya semuanya lupa, nggak mungkin. Itu imam boleh ikutin. Cuma kalau yang subhanallah yang dikit, subhanallah bener apa enggak nih gitu kan. Jadi keraguan dia itu nggak hilang, tetap ragu, dia nggak boleh ikut kata makmum, wajib ambil yang yakinnya, dia nambah. Nah kata Habib, yang tadi yakin saya nambah kelebihan, antum ngikutin, ulangin sholatnya, batal. Kalau imamnya yang nggak batal, saya ragu, saya kalau ragu harus menambah karena saya ragu, ya. Tadi yang duduk sah. Nungguin imam salam baru salam. Ya, bahkan sujud sahwi bareng. Gitu, ya. Jelas hukumnya? Ada lagi? Ya. Itu baru rakaat ketiga imam tidak salam. Imam itu sudah mengingatkan subhanallah. Ya. Tapi imam melanjutkan salamnya. Berarti dia selesai sholat nih. Zikir wiridan. Ya, dia wiridan itu. Bagaimana makmum? Pertanyaan gitu. Bagaimana makmum? Kalau imam baru 3 rakaat, udah, ya, salam, kita subhanallah, tetap aja astagfirullahaladzim, astagfirullah. Gimana makmum? Makmum diri aja. Nambahin 1 rakaat, habis itu sujud sahwi, ya, salam. Ya. Dulu zaman sahabat, Nabi pun pernah begitu. Baru kalau zuhur atau asar gitu, riwayat itu. Baru 2 rakaat, Nabi salam, 2 rakaat bahkan. Ya, salam. Sahabat baru kejadian nih, belum pernah kejadian. Sahabat diam semua. Gak berani nanya, saking wibawanya Rasulullah.
Ya, tapi ingat ya, Nabi salahnya itu bukan karena ngayal, bukan. Karena saking enaknya komunikasi dengan Allah, orang tuh kalau udah nikmat sesuatu bisa lupa. Ya. Kayak orang lagi berduaan sama bebek, tuh lupa makan, lupa waktu gitu. Karena udah asyik, merasakan dzauq, nikmat, lezat. Kayak orang main game, ente pernah main game? Gamer tuh lupa minum, lupa makan. Terus, ya makan Den. Bahkan kayak nggak denger, saking konsentrasinya. Nabi pernah gitu ngerasain begitu, dia lupa bilangan rakaat, baru 2 rakaat salam. Akhirnya nggak ada yang berani ngomong, Sayyidina Abu Bakar nggak berani ngomong, Umar, Utsman nggak ada yang berani ngomong. Ada sahabat dijulukin Dzulyaden karena tangannya agak panjang, yang memiliki 2 tangan, gitu ya. Dia nanya sama Rasulullah, aqasartas shalah ya Rasulullah am nasita? Engkau meringkas sholat jadi 2 ya Rasulullah, atau engkau lupa? Gitu. Ini kan belum selesai sholat nih. Ngobrol nih kan. Kata Nabi, kilahuma lam yakun. Enggak dua-duanya. Saya enggak kosor, 4 kok. Nah, dan saya enggak lupa. Gitu kan. Nabi kan pedenya gitu. Saya enggak kosor, saya enggak lupa. Enggak ada yang terjadi, dua-duanya enggak ada yang terjadi. Kata Dzulyaden, bal ba'du dzalika qad kan. Enggak ya Rasulullah. Pasti salah satu terjadi. Kalau enggak kosor, 2 atau antum lupa, gitu kan? Orang kejadian kok, gitu katanya beliau. Maka Nabi ketika ditanya begitu, Nabi nanya sama yang lain, as-shadaqa ma qala Dzulyaden? Benar enggak yang Dzulyaden bilang? Ini baru 2 rakaat. Maksud Nabi gitu. Benar enggak sih? Kata sahabat yang lain, baru ngomong tuh, bala ya Rasulullah. Iya ya Rasulullah. Baru 2. Nabi habis itu enggak ngomong apa-apa, langsung putar balik ke arah mihrab, nambah 2 rakaat, lalu sujud sahwi. Itu pertama kali terjadi salat dengan sujud sahwi. Nabi lupa, manusia, dan itu luar biasa. Kalau Nabi nggak pernah lupa, kita nggak tahu hukum sujud sahwi. Ya, nggak ada syariatnya. Ngarang juga nggak boleh ngarang. Gimana Nabi nggak pernah lupa? Itu hikmahnya Nabi lupa. Nabi manusia. Tapi kata para ulama, lupanya orang biasa dengan Nabi beda. Kalau kita lupa mikirin cicilan, mikirin sendal takut hilang, mikirin bayaran sekolah anak, daftar ulang, ya. Nabi enggak, karena saking nikmatnya komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Lupa segalanya. Udah fana gitu, udah yang ada Allah aja udah. Sehingga bilangan rakaat udah enggak ingat lagi. Gitu ya. Jadi mungkin kejadian seperti itu, kalau imam salam diingetin enggak mau, kita bangun. Bangun, kita nambah sujud sahwi. Apa? Nah, kalau ente tahu imam kurang 1 rakaat, ente baca salam dengan sengaja batal. Karena ya sengaja membaca salam ya sebelum selesai sholat, sengaja ya, bukan lupa ya, maka hukumnya membatalkan sholat. Jelas? Ada lagi? Masalah kemarin korban ada masalah nggak? Ada tanya nggak? Belum ada daging ya. Maaf. Kemarin sebelum tanya dulu ya, karena lupa. Enggak. Kemarin Ana nggak nyebut nama ya. Cuma Ana lihat ada yang melumuri badan dengan darah. Ana nggak nyebut nama nih. Hah? Nah, apa hukumnya tadammuh bin najasah? Tadammuhul badan bin najasah, melumuri badan dengan najis. Itu nggak cuma darah, dengan tai, dengan kencing misalnya. Kayak orang India kan tai sapi. Iya katanya itu berkah. Tai pendeta gitu ya benar. Orang gila. Itu hukumnya apa? Haram. Nggak boleh mengotori tubuh kita dengan najis apapun najisnya. Ya, kemarin itu Ana lihat darah. Ana sih nggak ngelihat dia melumuri, cuma pokoknya fotonya udah bersimbah darah aja dengan tersenyum, gitu kan. Wah ini harus ada ingetin nih. Ana sih nggak sebut nama ya. Ya bisa siapa aja, bisa di daerah mana aja. Gitu ya. Tapi kalau ada yang merasa itu jangan dilakukan lagi itu. Ya jangan. Belum tahu apa ya. Jadi ya kalau seandainya nanti ada yang begitu lagi, nggak boleh jangan katanya. Anak haram. Ya. Walaupun dibersihin, tapi nggak boleh ya mengotori badan dengan najis dengan sengaja. Kecuali nggak sengaja itu jatuh, ada darah, itu kotor semua, apa-apa. Nah, kalau sengaja kayak waktu lagi G13 SPKI itu,
yang siapa tuh yang bapaknya ditembak, terus darahnya berceceran, ambil sama anaknya, papi, gitu kan, mukanya itu haram gitu, dalam Islam nggak boleh, ya mengotori tubuh dengan darah. Jelas? Nah, masalah daging tadi gimana? Bisa kan sekarang banyak yang kayak orang stick gitu. Dari luar negeri dan ini dari luar negeri gitu. Ya. Itu kan syaratnya kita boleh makan kan kalau dicoba dengan Bismillah. Potongnya. Sama Allah ya. Nah itu kalau kita misalkan kita nggak tahu kehalalan itu. Baik, masalah daging yang kita nggak jelas halal haramnya. Ya, tadi dikatakan itu kan syaratnya Ustadz supaya halal motongnya harus dengan Bismillah. Enggak. Ya, disyaratkan yang motongnya muslim atau ahli kitab. Ahli kitab masih boleh, sembelihan ahli kitab Yahudi dan Nasrani yang asli ya, ikut agama itu masih boleh. Cuma nggak disyaratkan membaca Bismillah, itu cuma sunnah. Seandainya kita motong ayam atau kambing nggak baca Bismillah sah, karena kita orang Islam. Ya, tapi sunnahnya baca Bismillah dan tidak sunnah Ar-Rahmanir Rahim. Cukup Bismillah, Allahu Akbar, cukup. Kenapa? Karena sifat Rahman Rahim gak cocok ketika kita nyembelih. Maha pengasih, maha penyayang nyembelih. Ya, gak cocok untuk disebutkan. Ya, tapi tidak wajib mengucapkan Bismillah. Ya. Nah, bagaimana status daging yang kita nggak tahu halal haramnya dari luar negeri, impor? Ya. Kalau seandainya di kemasannya ada logo halal misalnya, walaupun dari sana, dari pemerintahan sana halal, ya. Misalnya Australia, ya, sekolah apa misalnya ulama of Australia misalnya gitu, halal MUI. Kalau kita MUI itu boleh nggak kita percaya selama itu ya ada labelnya masih boleh kita percaya. Ya karena kan nggak sembarangan masuk itu ada label begitu kan, maka mungkin kan disyaratkan. Ya. Cuma kalau seandainya nggak ada label halal, kita tahunya ini negara dari mana nih? Negara yang non mayoritasnya Kristen atau Hindu atau Buddha misalnya, ya ada orang Islam cuma sedikit, bisa jadi yang motong orang Islam, bisa jadi kan, bisa jadi yang penting ada orang Islam di situ, cuma kemungkinan sedikit dan tidak ada label halalnya, maka dalam kasus seperti ini sebaiknya kita tinggalkan. Kata Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, da' ma yaribuk ila ma la yaribuk, tinggalkan yang kamu ragu ke sesuatu yang kamu tidak ragu. Ya, daripada kita ragu-ragu makannya, udah beli di kampung kita aja deh, pasar kita aja yang mau tahu orang Islam, itu lebih aman dibandingkan kita makan sesuatu yang syubhat. Apa syubhat itu? Nggak jelas halal atau haramnya. Jelas? Ya. Apalagi kalau seandainya kita tahu ini negaranya nggak ada Islamnya, kiriman dari sono nggak ada label halalnya, udah apalagi. Ya. Kalau mau makan di warung stick itu yang ada halal gitu. Ya artinya gini, ya biasanya anak kalau anak ya makan makanan apalagi makanan yang nama-namanya luar gitu, ya arti anak nggak paham artinya, ya kayak Korea, Jepang, apa aja lah, makan apa aja, itu yang anak nggak tahu ingredientnya apa, isinya apa, itu anak nanya tuh kadang. Dulu kan sempat ramen kan terkenal ada minyak babi, kalau negara asal ada minyak babinya, ya di kita kan jual ramen, banyak ramen. Ya, tapi katanya halal. Tuh anak pernah diajak istri itu, istri kan senang makan gitu tuh, ya. Begitu diajak makan ramen, ramen apa sih deh? Mie bang, mie gitu. Bahasa apa itu? Korea apa gitu kan? Jepang gitu kan? Anda datang tuh ke restorannya sama istri, Anda langsung nanya, Mas, kan kokinya tuh, maaf ya, ini ada label halal MUI nggak? Ada sertifikat halal MUI nggak selain itu? Oh belum Pak, kita lagi masih berusaha mendapatkan sertifikat halal. Nggak mau saya. Perih. Hah? Ya sebelum pesan, ya istighfar aja udah. Ya mudah-mudahan halal. Iya gimana lagi? Ya, nggak tahu. Hah? 200.000. Iya dia mahal. Coba kalau kayak stick kita mah Andakar apa ya, ya Buba itu mah orang kita yang jualan itu ya. Itu insya Allah halal lah. Ya, apalagi mereka sudah pakai sertifikat MUI. Jadi kalau nggak ada sertifikat MUI, kadang orang nggak ngerti itu halal apa enggak. Ya, karena pernah pengen makan iga tuh ribs ya, apa gitu bahasa barat lah gitu ya. Nggak ada sertifikat. Saya tanya tuh, maaf Mas, ada sertifikat MUI nggak? Belum ada Pak, gitu kan. Tapi halal kok Pak, ini daging sapi, nggak ada babinya. Gitu. Karena yang masak teman saya yang ngomong nggak ada babinya.
Ya. Terus saya nanya, masaknya pakai angcu nggak? Gitu. Dia nggak ngerti angcu itu haram. Pakai Pak, emang kenapa Pak? Ah, kok bisa antum bilang Mas bilang halal, saya bilang. Emang angcu apa? Arak itu. Ya, khamr, nggak boleh najis. Oh, nggak boleh Haji. Iya nggak boleh, maaf saya nggak tahu. Dia nggak tahu dibilang halal. Ya, jadi itu yang repotnya. Ya, hal-hal yang kadang kita nggak jelas, mendingan tinggalin aja dah. Ya, makan yang jelas-jelas aja dah. Sop kambing Mang Anen, nah, itu jelas aja. Ya, sop 3 saudara itu dah. Sama saudara udah ya. Hah, ya, sop Bapak Udin, nah, aman dah itu. Belum ada label, ya, kita kasih lah gambar apa kek. Ya, dikasih Din, si logo gitu, kepala ente kayak muka gitu, sambil senyum megang golok. Ya, jadi kalau emang kita ragu tinggalin, jangan. Ya. Masih banyak yang yakin yang halal, daripada kita ntar subhat masuk ke tubuh kita haram, doa kita ditolak, sholat kita ditolak, buat apa? Cuma sementara doang, ya. Nah, gitu aja, jelas. Ayo kita tutup dengan Fatihah. Mohon mudah-mudahan pada Allah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari Allah jadikan sebagai ilmu manfaat. Mudah-mudahan kita senantiasa berperilaku di alam dunia ini berdasarkan ilmu, ya. Semoga nasi ilmu sehingga apa yang kita kerjakan benar dan mudah-mudahan diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratil habibil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث من عذابك نستجير أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم من الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.